Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu dari Masjid Tahfidz Al-Quran Jabal Uhud Al-Islami Tiban Batam. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan menceritakan tentang kesabaran dua wanita penghuni surga. Siapa dia? Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, dan yang kedua Ummu Sulaim atau dikenal dengan Rumaisah bintu Milhan. Siapakah dua sosok wanita penghuni surga ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan sedikit kisahkan tentang Khadijah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak keutamaan Khadijah di dalam Islam. Pertama, ditinjau dari al-hasabu wan nasabu wal malu wasyaraf. Dari segi hasab, kakek buyut ke atas, kemudian nasab, anak cucu ke bawah, harta dan kemuliaan, itu semua ada pada Khadijah. Dan itulah keistimewaan Khadijah. Nah, hasab ke atas orang-orang mulia, dan nasab ke bawah juga orang-orang mulia. Belum lagi orang yang paling kaya dan mampu bersaing dengan laki-laki dan para pengusaha di zamannya, dan dia pun dimuliakan sekali. Kemudian yang kedua, rajahatul aqli wa dhuhurul hikmah. Khadijah ini diberikan kecerdasan akal dan tutur katanya penuh dengan hikmah, dan itu menunjukkan kehebatan Khadijah. Kemudian yang ketiga, at-tadhiyatu bimaliha fi sabili nusratil haq. Dia bisa mengorbankan seluruh hartanya untuk menolong kebenaran, menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, al-hubbul azim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa itharu mardati. Kecintaan yang sangat agung dan luar biasa terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu dituangkan dengan
keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Kemudian yang kelima, al-iffatu wat-taharatu faqad kanat tulaqab fil jahiliyati bit-tahirah. Bahkan Khadijah dikenal dengan iffahnya, menjaga kehormatan. Maka di zaman jahiliyah dia dikenal dengan wanita suci. Orang-orang jahiliyah biasa mengatakan kharajtu minat tahirah wa dakhaltu ila tahirah. Aku keluar dari rumah wanita suci dan aku masuk dari rumah wanita suci. Maksudnya Khadijah bintu Khuwailid. Dan itu kelebihan Khadijah dibandingkan wanita-wanita lain di zamannya. Apalagi Khadijah ini wanita yang pertama kali membenarkan nubuah Rasul secara mutlak. Dan ini bisa menjangkau seluruh kalangan para sahabat dari kalangan laki-laki. Dia wanita yang pertama beriman yang menjangkau seluruh kaum laki-laki. Kemudian juga dihabar gembirakan surga kepada Khadijah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, hadihi Khadijah qad atat maha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni." Kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inilah Khadijah, telah datang bersamanya bejana yang isinya lauk pauk, makanan dan minuman. Apabila Khadijah datang kepadamu, bacakan salam dariku, sampaikan salam dari Rabbnya dan dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fiha wala nasab." Dan kabar gembirakan kepada Khadijah akan istana yang Allah sediakan bagi dia di sorga, yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Wanita yang dihabar gembirakan luar biasa langsung oleh malaikat Jibril, dan dia dijanjikan dengan istana yang luar biasa di sorga, terbuat dari mutiara yang sangat indah. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Jibril alaihi salatu wasallam sampai menitipkan salam, dan itu fadlu Khadijah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, khairu nisaiha Maryamu wa khairu nisaiha Khadijatu. Sebaik-baik wanita adalah Maryam dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Dalam riwayat, 4 wanita terbaik dunia adalah Asia bintu Muzahim, kemudian Maryam bintu Imran, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga lahir dari sulbi Khadijah ini seluruh anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Ibrahim, karena Ibrahim putra budaknya. Artinya bahwa keberlangsungan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada dari jalur istri-istri selain Khadijah. Khadijah lah yang melahirkan Fatimah. Fatimah lah yang melahirkan Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain inilah keturunan Nabi SAW berkembang sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan kebaikan Khadijah kepada Nabi SAW tidak diragukan lagi. Al jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Balasan kebaikan itu pasti kebaikan yang sama,
Itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya karena melihat kebaikan Khadijah yang begitu luar biasa kepada Rasul, Rasul membalasnya dengan cara apa? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah sampai Khadijah wafat. Artinya tidak berpoligami sampai Khadijah wafat. Padahal mampu bagi Nabi SAW untuk berpoligami, tapi kecintaan kepada Khadijah mencukupkan satu wanita dan tidak diletakkan banyak wanita dalam hatinya. Yang kedua, hubbuhul azim wa adamu nisyanihi hatta ba'da mamati. Kecintaan Nabi SAW yang sangat dalam kepada Khadijah dan tidak bisa dilupakan hatta sampai kepada kematiannya. Bahkan wafatnya Khadijah menjadikan tahunnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan, dan Rasul mengatakan inni qad ruziktu hubbaha, sungguh aku telah diberikan rizki untuk mencintai Khadijah selamanya. Luar biasa. Sampai-sampai wafatnya Khadijah menjadikan Rasul sempat kebingungan, selalu menangis melihat tempat tidur terbayang Khadijah, melihat tempat duduk Khadijah terbayang Khadijah. Bahkan sampai Khalah bintu Khuwailid, saudari daripada Khadijah, mengetuk pintu disangka istrinya Khadijah, padahal sudah wafat. Bahkan selalu memuji Khadijah di hadapan istri-istrinya yang lainnya, sampai memicu kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Nabi SAW menjelaskan betapa cintanya dia kepada Khadijah karena ada alasan. Dia orang yang pertama beriman di saat manusia kufur. Dia wanita yang pertama kali memberikan hartanya di saat manusia bakhil. Dia pertama wanita yang membenarkannya di saat manusia mendustakannya, dan dari sulbinya lahirlah keturunannya. Dan itu tidak ada pada wanita yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Khadijah. Lalu yang ingin saya ceritakan dari sisi Khadijah ini, saya tidak hendak menjelaskan biografi terlampau panjang, terlampau banyak yang diceritakan. Saya ingin bercerita dari sisi kesabaran Khadijah, satu akhlak dari sekian akhlak yang dimiliki oleh Khadijah, kesabaran. Karena sungguhnya akhlak sabar itu akhlak yang sangat mulia. Wa basyiris sabirin, berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Makanya akhlak ini yang sangat menonjol dari Khadijah. Ketika Nabi SAW pulang dari Gua Hira dan ketakutan karena melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Nabi SAW menggigil dan mengatakan, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun berusaha menyelimuti Rasul dengan sabarnya. Khadijah menghibur Rasul dan mengatakan, wallahi la yuhzikallahu abada, demi Allah wahai suamiku, peristiwa ini tidak menjadikan Allah akan menghinakan dirimu. Fa wallahi innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'lum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawabi'il haq. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan dirimu wahai suamiku, sementara engkau orang yang suka bersilaturahim, memikul beban-beban orang lemah, membantu orang-orang yang tidak punya, menjamu tamu, memuliakan tamu, menolong siapapun yang ada kesulitan, tentu di jalan kebenaran.
Wallahi la yuhzikallahu abada, demi Allah peristiwa ini tidak mungkin menghinakan dirimu wahai suamiku. Jadi Khadijah berusaha untuk menyabarkan Nabi SAW dengan kesabaran. Tetapi Khadijah tidak cukup hanya sekedar menghibur, dia pun mencari solusi. Diajaknya Nabi SAW kepada saudaranya Waraqah ibn Naufal. Kemudian ditanyakan soal peristiwa yang dialami suaminya Nabi SAW. Rupanya Waraqah ibn Naufal tiba-tiba mengatakan bahwa makhluk yang bersayap yang menjumpai suamimu adalah namus, dan namus itu pernah turun kepada Musa dan Isa, artinya suamimu akan menjadi nabi. Kalau seandainya dia mulai berdakwah kemudian kaumnya mengusirnya dan aku masih hidup, tentu aku yang akan menghadapinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk kesabaran Khadijah merawat suaminya. Bahkan suatu ketika orang-orang Quraisy mulai geram dengan Bani Hashim karena tidak mau menyerahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, akhirnya kemudian orang-orang musyrik Arab pun, orang-orang musyrik Quraisy pun membuat pemboikotan selama 3 tahun. Jadi kabilah Bani Hashim diboikot oleh kabilah-kabilah yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya pemboikotan itu sampai 3 tahun. Akhirnya kemudian kaum muslimin mereka kelaparan, bahkan sebagian mereka memakan dedaunan karena tidak ada pasokan makanan yang masuk keluar ke Bani Hashim karena diboikot oleh orang-orang Quraisy kala itu, sehingga tidak ada pasokan makanan yang masuk. Disinilah tampil Khadijah bintu Khuwailid. Akhirnya ketika dia mendengar bahwa suaminya dan juga orang-orang Bani Hashim yang diboikot oleh orang-orang Quraisy yang lainnya mereka mengalami kelaparan, maka Khadijah menghabiskan seluruh hartanya, kemudian berhubungan dengan putra pamannya dan juga putra bibinya untuk membawa makanan sebanyak-banyaknya ke Bani Hashim, sehingga mereka pun bisa memakan dan bertahan hidup untuk memperjuangkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu luar biasa kesabaran Khadijah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk menafkahkan hartanya, karena bagaimanapun sabar dalam melaksanakan ketaatan itu bagian daripada sabar tertinggi. Dan Khadijah sudah memberikan contoh bagaimana sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Khadijah dikaruniai banyak anak. Di sana ada Qasim, ada Abdullah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah radhiyallahu anhum. Tapi dengan kepiawaian seorang ibu, Khadijah ini bisa membesarkan mereka. Walaupun anak-anak laki-lakinya semua meninggal di waktu kecil, Qasim dan Khadijah, tapi seluruh anak wanitanya berhasil dibesarkan. Mulai dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, mereka tumbuh dewasa. Bahkan menyaksikan pernikahan Zainab dengan putra Abu Lahab, begitu juga Ruqayyah menyaksikan Khadijah bagaimana menikahnya Ruqayyah dengan salah satu putra Abi Lahab, Utbah dan Utaibah. Tapi kemudian ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terjadi permusuhan antara Rasul dan Abu Lahab. Maka dalam bentuk permusuhan Abu Lahab kepada Rasul, memerintahkan agar anak-anaknya Utbah dan Utaibah menceraikan 2 putri Nabi SAW. Subhanallah, Allah takdirkan keduanya belum digauli walaupun sudah dinikahi. Akhirnya Utbah dan Utaibah pun mengikuti kemauan bapaknya, diceraikan 2 putri Nabi SAW untuk menyakiti Nabi SAW. Akhirnya kembali ke rumah ibundanya Khadijah. Dengan sabarnya Khadijah tetap merawat mereka.
walaupun ketika itu di ujung hayatnya Khadijah sudah tidak kaya lagi, karena kekayaannya sudah habis oleh Nabi SAW digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan dakwah, dan dia harus sabar menanggung kefakiran dan masalah-masalah yang dihadapi karena melewati dakwah Nabi SAW yang penuh dengan tantangan dan rintangan, tapi dia bisa menghadapinya. Dan dia orang yang paling berjasa di dalam menyabarkan, memberikan semangat kepada hati Nabi SAW. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, tentu Nabi SAW akan lebih banyak lagi tantangan. Tapi Khadijah minimalnya meringankan beban dakwah Rasul dengan memberikan seluruh hartanya untuk digunakan di jalan dakwah. Itulah wanita yang tidak pernah menyakiti Rasul, tidak pernah mengucapkan satu kata pun kepada Nabi SAW yang menyakitkan hati Rasul. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fiha wala nasab. Khadijah sudah layak mendapatkan surga dari mutiara, di mana surga itu tidak ada kebisingan, karena memang dia tidak pernah membuat bising Rasul, dan juga keletihan karena hidupnya bersemangat untuk berdakwah bersama Nabi SAW, suami tercintanya. Itulah Khadijah dan kesabarannya. Kemudian wanita yang kedua, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bintu Milhan ibn Khalid ibn Zaid ibn Haram, dan dia dari Bani Khajraj atau kabilah Khajraj, satu di antara dua kabilah besar di kota Madinah. Ketika Nabi SAW mengirim Mus'ab ibn Umair dan Abdullah ibn Ummi Maktum untuk berdakwah di kota Yathrib, karena kala itu Rasul belum banyak pilihan untuk menghijrahkan para sahabatnya kecuali ke Habasyah. Kan di sana ada Malikun Adil la yadlim ahada, raja yang adil yang tidak mendolimi siapapun. Sampai pada waktunya Nabi SAW diisyaratkan untuk mengutus utusan berdakwah di kota Yathrib yang belakangan disebut dengan Madinah. Diutuslah Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibn Ummi Maktum untuk datang ke kota Yathrib. Subhanallah, Allah takdirkan banyak orang-orang Yathrib yang masuk Islam karena kelembutan dakwah Mus'ab bin Umair ini. Salah satunya adalah Ummu Sulaim bintu Milhan. Dialah salah satu wanita yang beriman di permulaan dakwah para sahabat Nabi SAW yang ketika itu diutus Rasul ke kota Madinah. Artinya Ummu Sulaim termasuk awail, termasuk orang-orang awal dari kalangan Ansar, wanita yang masuk Islam. Tapi suaminya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak masuk Islam. Ummu Sulaim ini punya suami tidak masuk Islam, Malik ibn Nadhr. Justru ketika kemudian Ummu Sulaim ini masuk Islam, dan kita tahu bahwa kecintaan Ummu Sulaim kepada Malik ibn Nadhr suaminya ini luar biasa, luar biasa sangat cintanya kepada suami. Tapi ketika kemudian dihadapkan lebih cinta mana antara suami ataukah Islam, maka Ummu Sulaim lebih memilih Islam. Dia kalahkan kecintaan kepada suaminya dengan kecintaan kepada hidayah. Makanya ketika Anas ibn Malik, anaknya yang masih bayi, dalam pangkuan Ummu Sulaim selalu mentalkilkan 2 kalimat syahadat, dan itu membuat jengkel suaminya. Akhirnya suaminya bersumpah untuk tidak mau satu atap dengan istrinya. Dia pun berangkat berniaga menuju Syam, tapi Allah takdirkan meninggal tengah jalan. Maka Ummu Sulaim pun menjanda dengan memiliki satu putra, Anas ibn Malik ibn Nadhr radhiyallahu anhu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah menjanda dan sudah hilang masa idahnya, banyak para sahabat yang melirik dia. Bahkan bukan hanya sahabat, orang-orang di luar dari Islam pun seperti Abu Talha ketika itu belum masuk Islam, sangat ingin dengan Ummu Sulaim ini, menikah dengan Ummu Sulaim, tapi ditolaknya oleh Ummu Sulaim karena dia masih musyrik. Sampai pada waktunya ketika datang Abu Talha radhiyallahu an yang masih musyrik kepada Ummu Sulaim memberikan nasihat dan mengatakan, siapa wanita yang akan menolakmu wahai Abu Talha? Kau ini seorang pejabat, orang kaya, orang tampan, pemberani, apalagi. Tetapi bagi diriku bukan itu kemuliaan, karena engkau belum mulia di mata diriku sampai engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan seluruh berhala yang kau sembah. Rupanya ucapan Ummu Sulaim ini terngiang dalam otaknya Abu Talha ini, sampai akhirnya dia pun istikharah dan Allah berikan hidayah. Akhirnya dia masuk Islam karena dorongan ingin menikahi Ummu Sulaim, dan syarat maharnya adalah keislaman. Masuk Islamnya Abu Talha radhiyallahu an dan berhasil menikahi Ummu Sulaim. Setelah kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha, banyak kisah-kisah yang luar biasa yang dikisahkan para ulama sejarah tentang hubung kait antara suami istri. Salah satu kisah yang menakjubkan adalah, kita tahu bahwa Abu Talha ini sebelumnya sudah menikah dengan wanita lain dan punya anak kecil namanya Abu Umair. Anak ini sangat dicintai oleh Abu Talha sehingga ketika menikah dengan Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim sangat merawat Abu Umair ini untuk mendapatkan kecintaan suaminya Abu Talha radhiyallahu anhu. Tapi Allah takdirkan Abu Umair ini sakit-sakitan, sudah berusaha diobati ke sana kemari juga tidak kunjung sembuh. Sampai ketika Abu Talha safar, akhirnya Allah takdirkan Abu Umair, anaknya Abu Talha ini yang sangat dicintainya, meninggal dunia tanpa sepengetahuan Abu Talha karena ketika itu sedang safar. Akhirnya ketika di hari meninggalnya putranya Abu Talha, Abu Umair ini, satu keluarga Abu Talha menangis, kerabat-kerabatnya, bibi-bibinya dan begitu seterusnya. Maka ketika itu Ummu Sulaim mengancam mereka agar siapapun yang menangisi kematian Abu Umair putranya Abu Talha ini untuk keluar dari rumah. Jangan tunjukkan perasaan sedih kalian kepada suamiku. Akhirnya betul-betul malam itu suaminya datang dari safar, sementara Ummu Sulaim sudah memandikan jenazah anaknya, sudah bersih, kemudian menidurkan di ranjangnya, kemudian diselimuti seolah-olah dia tidak meninggal. Namanya seorang suami, bapak daripada anaknya datang dari safar, tentu terkadang ingin melihat anaknya, karena itu salah satu kebahagiaan seorang bapak apabila punya anak kecil. Terkadang pertama datang saja yang dipeluk anaknya dan hilang semua capeknya. Begitulah Abu Talha. Tapi ketika hendak masuk ke kamarnya, Ummu Sulaim menghalang-halangi dan mengatakan, biarkan dia tidur pulas, jangan diganggu. Akhirnya Ummu Sulaim berusaha supaya Abu Talha jangan mengetahui putranya meninggal dunia. Maka malam itu Abu Talha dimasakkan dengan masakan yang paling enak dan kesukaannya. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim berdandan dengan dandan yang paling cantik yang pernah dandan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dia layani suaminya dengan pelayanan yang sangat memuaskan sehingga Abu Talha dilupakan dengan putranya. Baru keduanya tertidur kemudian bangun di sepertiga malam akhir. Barulah kemudian Ummu Sulaim bercerita kepada suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu? Kalau ada tetangga menitipkan sesuatu barang,
kemudian barang itu hendak diambil lagi, apakah kita yang dititipi barang boleh menahan barang itu atau memberikannya? Kata Abu Talha, berikan, itu kan bukan barang kita, barang tetangga. Maka Muslim mengatakan, bagaimana kalau seandainya anak kita yang merupakan titipan Allah, tiba-tiba Allah mengambil titipannya. Subhanallah. Sebenarnya Abu Talha sempat marah, bagaimana tidak memberitahu kematian putranya yang tercinta ini. Tapi karena melihat kesabaran istrinya, dia pun sedikit kurang emosinya, sehingga di pagi hari dia mendatangi Nabi SAW menceritakan tentang kisah kematian putranya dan kisah kesabaran Ummu Sulaim menghadapi suaminya. Maka Abu Talha pun bercerita bahwa semalam Ummu Sulaim begini sampai melakukan hubungan sementara aku tidak tahu anakku meninggal dunia dan aku dihiburnya begini. Maka Rasul mengatakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah berkahi kalian berdua di malam kalian berdua itu. Subhanallah. Akibat berkat doa Nabi SAW terlahir dari Ummu Sulaim. Setelah itu bersama Abu Talha keturunan yang hebat, yang diberkahi Allah Azza wa Jal, pejuang agama, pejuang Quran, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita kesabaran, ketabahan hidup, dan bagaimana caranya menghadapi hidup yang banyak rintangan dan tantangan. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dengan ketaatan dan kesabaran. Itulah yang mengangkat derajat manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala hanya akan membalas tanpa batas merekalah orang-orang yang sabar. Maka mudah-mudahan kita diberikan akhlak yang sangat mulia ini, yang merupakan hisal ataupun ciri dari akhlak-akhlak para nabi, akhlak-akhlak wanita-wanita saleh dan orang-orang hebat di zaman salaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.